guys, jadi di kesempatan kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian cerita yaitu tentang Maryam. Jadi pertama-tama aku bakalan nyeritain orang tuanya Maryam dulu. Jadi orang tuanya bernama Imran dan juga Hannah. Sebelum Maryam lahir, Hannah yaitu ibundanya Maryam sempat divonis mandul sehingga ia terus berdoa agar dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Hannah pun dikaruniai seorang anak oleh Allah setelah ia bernazar. Berikut ini nazarnya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Menjelang kelahirannya Maryam, ayahnya Maryam yaitu Imran meninggal dunia, sehingga ia menjadi anak yatim. Dan Maryam diasuh ibunya hingga berumur 5 tahun. Dan karena Maryam itu merupakan anak perempuan, dan di dalam nazarnya Hannah, ia menginginkan seorang putra untuk dihibahkan ke Baitul Maqdis, maka Hannah pun merasa kecewa. Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan seorang putri, sedangkan aku bernazar akan menyerahkan seorang putra yang lebih layak menjadi pelayan dan pengurus di Baitul Maqdis, ujar Hannah binti Fakuz. Tapi meskipun begitu, ada banyak sekali ahli ibadah yang ingin mengasuh Maryam, sehingga dilakukanlah sebuah pengundian. Dan pengundian itu dimenangkan oleh Nabi Zakaria. Ia juga merupakan paman dari Maryam. Karena Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria, maka ia menjadi pribadi yang taat dan juga solihah. Nah, pada suatu hari, tiba-tiba datang seorang laki-laki di hadapan Maryam saat Maryam sedang bertasbih. Dan hal ini membuat Maryam terkejut. Dan ternyata laki-laki itu ialah Malaikat Jibril. Ujar Malaikat Jibril, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jawab Maryam, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Allah kemudian berfirman dengan perantara Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Quran Surat Ali Imran 42-47. Setelah kedatangan Malaikat Jibril, Maryam pun mengandung seorang anak. Di saat kandungannya membesar, masyarakat di sana mulai menuduh-nuduh Maryam sebagai pezina, padahal dia merupakan orang yang solehah. Dan Maryam tetap sabar, berjuang sendiri dan menjalani hidup saat ada ujian yang menimpanya. Maryam pun pergi ke tempat yang terpencil karena ia tidak mau menyusahkan orang lain. Dan tibalah saatnya Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Tapi masyarakat di sana masih saja menuduh-nuduh Maryam sebagai pezina. Tapi Maryam tidak menjawab tuduhan-tuduhan itu. Melainkan Maryam memberikan isyarat kepada orang-orang yang menuduhnya itu, bertanya langsung kepada anaknya yang baru saja lahir itu. Tetapi masyarakat di sana tidak percaya akan hal itu dan berkata, bagaimana mungkin anak yang baru saja dilahirkan bisa berbicara? Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salam pun berbicara. Nah, udah selesai deh ceritanya. Jadi, hikmah yang dapat dipetik adalah di saat kita dituduh melakukan sesuatu yang buruk dan kita tidak melakukannya, maka jangan pernah putus asa dan tetaplah berjuang. Life must go on. Kehidupan itu harus terus berlanjut. Dan tugas kalian sekarang adalah kalian cari hikmah menurut pendapat kalian masing-masing tentang cerita yang tadi aku ceritain ke kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.